Kesimpulannya Gimana gini sih? loh, hambanya Opung PTT, kesimpulannya Agro mengatakan di gereja dia gitu kan Katolik, eh, oh dia menjawab pertanyaan orang ceritanya nih. Kenapa hanya satu rupa gitu loh pastinya ya kan nggak ada anggurnya. Wah dia jawab ya gitu ya. Kalau orang nggak ngerti, amin tuh. Saya doang yang ngerti gitu. Terus Ya kita dia denger ya agak Pak Manao biar ini nih ya kita denger ya. tonton dulu dikit Biar ntar nggak baru jadi fitnah disusul. nanti. Ah, Iya. Ustaz, Romo, kenapa di Katolik kami umat hanya menerima tubuh Kristus saja, hostis saja, tapi kok di luar sana, di tempat lain selalu dua rupa, ada roti dan buka anggur. videonya supaya kelihatan wajahnya dia waktu mencibir-cibir ngejek-ngejek itu. Bentar, aduh Pak Manao itu kebanyakan Udah kebanyakan ngawur semuanya orang tuh. Oh nggak kelihatan ya. kelihatan aduh. Iya. Ini dia ketawa-ketawa apa ketawa-ketawa sindir-sindir gitu dia lupa gerejanya dia kayak apa. Ya dua rupa juga awalnya. Ah, ngaco nih orang ngomong. Ya, bentar Udahlah memang susah dilihatnya ya, buram ya wes lanjut lanjut. Roti dan anggur selalu dua rupa. Oh, ntar kena Itu band. karena mereka hanya roti dan anggur. Jadi perhatikan ini apa yang saya bilang, roti dan anggur. Sedangkan di dalam gereja Katolik kita menerima tubuh dan darah. Beda ya. Kita tidak menerima roti dan anggur, tetapi kita menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika umat menerima hosti yang adalah tubuh Kristus, tentu saja di dalam tubuh ada darah. Jadi meskipun kita menerima satu rupa, kita menerima Tuhan Yesus utuh. oh, satu rupa tetap benar kan Pak Manao. Meskipun cuma menerima satu rupa, harus ditekankan di situ Pak Manao. Ya tapi nggak usah ketawain orang yang dua rupa. Masalahnya ini orang ngerti nggak Katolik itu menyelenggarakan dua macam cara gitu loh. Nggak usah ketawa-ketawain sandar sindir orang yang dua rupa. Nanti malu ketemu Katolik Bizantin. Ah, ngaco loh. Nah, Iya. lanjut lah, masih dikit lanjut aja 30 detik gitu Pak. Ya saya tahu ya rusak semuanya ilmu pengetahuan. Di dalam roti tidak ada anggur, saudara-saudaraku, tidak ada. Bagi mereka tidak ada ekaristi, tidak ada tubuh dan darah Kristus, hanya roti dan anggur. Jadi paham ini baik-baik. Jadi jangan membandingkan antara gereja Katolik dan mereka. Tidak ada apa-apanya. Terus puter yang tadi sampean bilang Romo yang lainnya beda ngomongnya. Mana? Bentar. Ya, lanjut ini Paman PTT ditanggapin dulu. Ya puter lagi Romo yang satunya lagi beda ngomongnya. Iya. Ya, lanjut. Ada dua rupa, kan aneh itu. Iya, bentar. Agro itu berapa kali saya tangkap bahasa itu. Iya. Bertolak belakang sama Romo Magnis juga. Itu dipastikan itu keselip pikiran itu. Ya anak-anak muda, ya kan karbitan. Jadi karena kebetulan 2 tahun lalu saya waktu memindahkan semen dari nenekku dari ibu ya. Ya tunggu. Iya betul, yang dari ibu. Itu tadinya kan di tanah wakaf gereja. Rupanya di tanah wakaf itu sudah mau dibikin gua Maria gitu loh. Jadi disuruh Digusur lah. pindahkan. Ya digusur lah. Digusur. Saya nggak mau mempersoalkan, ya karena saya ya namanya nenek ya, saya merasa bertanggung jawab. Saya pindahkan ke Porlak ya, Umum. Porlak itu ladang lah, Porlak itu. Oh, keluarga besar punya lah, lahan Jadi keluarga kalau lah. ada sawah, ada bagian daratnya itu namanya Porlak bahasa Batak itu, Dia Porlak. tahu saya ada Nah, ya, jadi di sawah. bikin di situ. Nah, baru sekalian itu apa pas itu apa namanya itu? Yang bulan Desember itu namanya apa? Lupa Misa saya. arwah ya.
Ya Misarwa ya. Oh Nah pada itu, saat itu. aku adakan di situ gitu loh. Jadi waktu mau nerima hosti, nah saya kan udah pakai tangan. Oh Nah, nggak karena bisa saya, langsung. Ya harus buka tahu-tahu mulut rupanya dua langsung. rupa. Rupanya dua Betul. rupa. Jadi Betul. jadi ya hosti itu dicelupin ke anggur gitu loh. Betul. Jadi akhirnya kan langsung ke mulut kan. Harus Mangap ngangap aku, mulut. otomatis aku Betul. mangap gitu loh. Nah itu Ya jadi betul. aku pastikan beliau itu keselip pikiran, mungkin nggak konsentrasi. Jadi Siapa yang nggak karena konsentrasi? ya beliau Romo Argonya, karena dulu Wawasannya kurang. enggak bro, Wawasannya karena kurang. kalau nggak salah 2 tahun lalu pernah aku dengar dia menjelaskan itu, dia juga ada dua rupa kok. Tapi kok Makanya bisa tadi, begitu dia hari ini berubah? Kan jadi Bentar, bentar. ngawur. Gini makanya kita tadi, kita makanya Paman tadi aku bilang PTT, itu kita beliau kasih itu yang lain ya. Bentar, Paman PTT. Kita dengerin Romo ini Koko ini ya. Koko Pin ya. Bentar ya, kita dengerin dia. Saya kasih izin lewat gitu. Nah, tapi terjadi sebuah kebingungan Kak. Kalau misalnya Kakak percaya sama penyembahan itu harus punya 3 unsur dan juga transubstansiasi. Soalnya gereja Kakak itu pasti tidak punya imam. Ya dugaan saya Kakak benar ortodoks, ya kan? Jadi kalau tidak ada imamnya, berarti meng-cancel ide penyembahan 3 unsur, ya kan? Dan kalau nggak ada imam, berarti nggak bisa mengkonsekrasi hosti menjadi roti, menjadi tubuh Kristus. Yang artinya nggak percaya transubstansiasi. Nah, kalau gitu balik lagi. Kan awalnya memang sudah tidak percaya nih sama kalau penyembahan itu harus tiga unsur dan tidak percaya transubstansiasi. Ya kalau gitu ngapain Kakak kepoin kita orang Katolik mau cuma kasih roti saja, tidak kasih anggurnya juga ya. Plus itu sekali lagi itu strawman fantasy ya. Jadi sudahlah Kak, sudah. Kakak kalau mau cari ribut ya, cari perhatian atau cari umat ya kan, udah ke akun Protestan aja. Udah saling beribut aja dulu di sana, saling tuduh, saling solusi yang lain di sana. Atau ke ini deh akunnya Romo Patris Allegro. Jangan ke akun saya Kak. Akun saya tuh nggak pernah nyinggung Protestantisme loh, nggak pernah. Ya ini cuma kata saya umat Katolik. Jadi lagi kepo di sini. Sudah ya, Tuhan berkati. Nah sekarang skenario kedua nih. Kakak percaya transubstansiasi dan setuju dosanya yang namanya penyembahan harus ada 3 unsur ya kan. Nah boleh tuh kakak baru mau mencari kesempatan. Aduh, lama banget soalnya videonya Paman. Aduh, 3 menitan Terlalu tapi panjang. di situ Ya ya udahlah. tapi dia ngomongnya dua rupa juga gitu loh. Intinya gitulah. Males juga itu nyarinya. Lanjut Paman. Ya Udah. males saya nanggepin Romo Argo itu udah berapa kali. Waktu itu saya tangkap basah juga kok bertolak belakang sama Romo Magnis itu tentang limbo itu. Aduh, tuh orang. nah, limbo itu kan di ajaran lama, sekarang kan nggak lagi toh limbo itu yang coba gitu kan. Iya, usia 3 tahun. Tapi masalahnya dia itu, aduh, susah ya kalau masih kan betul yang saya bilang. Semuanya itu jam terbang ya. Gitu loh. Mau dia pastor ke klerus apa juga apa gereja apapun itu jam terbang. Kalau saya gini bro, kalau sesuatu saya sudah tahu. Kalau ada orang misalnya apakah mungkin ya, apakah awam, apakah romo, ada yang mungkin yang agak aneh-aneh ya, aku anggap itu keseleo pikiran lah itu loh. Saya nggak mau mengatakan keseleo lidah ya, mungkin pikirannya nggak konsentrasi, jadi nggak jadi kurang pas gitu loh. Karena aku yakin Ya kalau masih saya ada mungkin beda pendapat sama Om PTT. Kalau saya pendapat saya ya masih kurang wawasan. Banyakan paman PTT wawasan. Kenapa? Jam terbangnya. Kenapa? Pernah mengalami 2 rupa dan juga mengalami 1 rupa. Betul nggak? Ya kan? ya. Ya, ini Berarti saya ya. Berarti Romo Argo pada saat dia remaja, pada saat dia kecil, pada saat dia belum menjadi klerus, berarti kan dia nggak pernah ngalamin juga itu. Menciptakan pemahaman. Bahwa saya Ya dipastikanlah beliau itu keliru di situ dalam hal itu ya. Iya kurang wawasan, tapi udah keburu bernarasi gitu loh. Karena aku pastikan tuh ya, karena kebetulan juga waktu saya mengadakan acara itu kebetulan Margasi Hombing itu pastornya itu di di Iya, Jakarta itu. betul. Jadi aku tanya, bahkan di situ juga aku heran tuh baru tahu aku karena kan meja tempatnya itu tempat host itu dibikin itu taplak belum dilipat belum diapain tahu dibikin kopi dia marah. Ya Oh iya, betul.
Nah, karena itu belum selesai toh, jadi itu dianggap Betul, apa? Jadi seperti masih meja perjamuan kan. betul, betul. Ya, itu. Jadi aku terangkan, loh, kok bisa ngerti, Bang, kata Romonya, ya karena sering ngikutin acaranya Romo si Hombi, ngapa segala mencerahkan, Iya. ngikutin juga ya. Iya, timnya Kulpa itu loh, mereka kan semarga itu. Hmm. Nah itu, jadi ya, Jadi ya memang kalau gitu. saya kan memang selalu, memang mungkin saya ada apa, mungkin kalau saya memang mataku nggak bisa diam ya. Jadi kalau ada kuliah tuh mata baru selalu nanya, kok begitu, kok begitu, kok begitu gitu loh. Jadi makanya saya sering bilang itu walaupun saya sendiri, tapi saya nggak pernah masak sendiri karena saya selalu ditemani yang namanya 5W1H itu loh. Hmm. Jadi ya mungkin itu salah Jadi satu cara saya untuk masalah menembak jam itu. terbang, Paman. Ya. Si Argo juga pasti nggak pernah ngalamin ikut liturgi Tridentin tuh. Pasti dia nggak pernah ngalamin itu dalam hidupnya. Jam terbangnya masih kurang, Udah lama tapi juga ya. udah hadir apa tampil di publik begitu. Ya, ini Paman, sebentar Paman. Ini kita puterin dulu ini kopi ini ya. Ini yang katanya 2 rupiah dulu. Gereja Katolik hanya kasih 1 rupa. Padahal enggak, gereja Katolik juga kasih 2 rupa. Memang yang kita lihat secara umum itu yang 1 rupa. Tapi apakah hanya 1 rupa? Ya tidak. Di komunitas-komunitas kecil seperti komunitas misionaris kami dulu ya kan setiap hari misa harian ya makan roti dan minum langsung dari cawan. Oke, udah jelas ya Paman Ao ya. Iya. Jadi gimana itu Paman PTT? Penontonnya kan beliau ribuan apa segala. Udah kacau pengetahuan Ya ininya. semoga aja menjadi koreksi buat beliau lah. Jadi ya, Wah, susah. no one perfect in this world, bro. Saya dulu pernah tahu nih pasti PTT pernah nonton itu Kro waktu saya di Cibir ya sama teman kita juga sebetulnya nggak usah sebut lah waktu saya sebut Spiritus Sancto ya kan itu video padre-padre bule-bule itu nyebutnya kayak saya terus saya diketawain kan dibilangnya saya orang sok ini apa apa ya kan karena teman kita sendiri itu menuntut atau dikiranya harus mengucap Spiritus Sancti begitu ya saya udah keburu dicibir sekarang terungkap kan banyak sekali kan bukti maka itu saya suka nyimpen itu kan video-video orang-orang dari luar negeri apa dari dunia lah itu kan saya repost saya kesal sama orang yang ngebantah saya ini bukti berdatangan bukti gitu loh itu ada itu saya simpan itu saya repost ya kan mulutnya padre-padre bule ngucapnya kayak saya gitu loh ya kan susah dah om saya itu apa kok orang nggak bisa ngelihat saya dalam arti eh, eh, masa nggak bisa nilai saya jam terbangnya udah banyak begitu kan. Harusnya kan kalau orang punya wawasan kan pasti wah ini si Ao orangnya eh, tahu semua ini kan harusnya begitu dong dalam hati lah Ya begitu. kalau saya sih, kalaupun ada orang keliru, saya tidak fokus di kelirunya gitu. Karena saya memaklumin ada kadang orang itu nggak bisa luput dari kekeliruan ya. Ya tapi masalahnya penonton ribuan itu jangan diukur dengan dirinya Paman PTT. Paman PTT itu kan wawasannya sudah banyak, dapat memilah mana yang salah, mana yang ini. Kalau Sama aja dengan ini. Saya tertarik naik ini kenapa? Karena kebetulan nggak ada itu si Hope itu. Kalau ada Hope itu, saya nggak mau naik gitu loh. siap, siap. Jadi yang dulu yang bilang-bilang kata-kata nggak kasar sama Bro Si Awe kucing itu loh. Paman, kucing jancuk itu loh Paman. Itu Kucing. tujuh orang nelpon aku, orang-orang Batak itu nanya aku siapa itu katanya. Baru termasuk tanya juga siapa itu si AU katanya kan. Aku bilang loh, itu teman semargamu. Saya bilang, "Hah? Teman semargaku," katanya. "Itu di mana tuh Hope itu tinggalnya? Aku cari itu," katanya. Coba, malah ngamuk sama aku dia. Siapa si kucing Kro? Maksudnya? Oh, Yang bilang yang bilang kata-kata itu cangkemmu, bilang apa itu yang tiga kali dia ngomong kasar itu. Bilang siapa kon ya? juga itu. Itu si kucing atau si Tuh, Hope itu? atuh. Iya gambar Kucing kucing kan? Paman. Kucing ortodok itu loh. Oh kucing ortodok.
goblok ya, kan orang Yang bilang goblok. bahwa di ortodoks itu tidak ada hierarki itu loh. Loh, memang dia ngomong gitu, saya ingatkan, sampean salah saya bilang. Ya saya juga Di ingat tuh mana? waktu dulu kalian ngomong itu saya dengar tuh beberapa bulan lalu Oh, tuh. ini PTT jadi saksi lagi. Makanya Tunggu, kan tunggu. makanya di PT itu kan kutangkapi juga itu. Iya, orang dia salah kok. Ini mumpung ada PTT. Bener nggak, Om? Tadi saya bilang marga-marga orang Batak yang pakai imbuhan si itu sebetulnya tambahan ya, betul ya, Om? Tapi Hah? enggak juga loh, enggak juga. Contoh seperti Oh, misalnya ini harga apa coba contoh. Ada enggak pakai si. Jadi contoh enggak, misalnya aslinya enggak, Om. Si Ite. Aslinya bukan si Ite, itu Ite katanya. Lo saya nanya sama orangnya kan. kalau hite aja itu bisa Ah, artinya dengan marhite-hite katanya kan. tapi Gitu loh. marga. Iya, tapi nanti bisa jadi arti kata juga nanti jadinya kalau nggak pakai si. Nah, itu loh. Terus si Mamora. Saya Iya, tanya juga. tapi banyak juga yang nggak pakai si loh. Iya, Contoh Mamora. misalnya, Gultom mana pakai si dia nggak pakai si loh. Gultom itu. Enggak, tapi kan aslinya maksudku. Nama Gini marga. Paman, eh, gini loh, maksudnya Paman Nao itu kayak Paman PTT kan si naga, itu aslinya orinya katanya naga doang gitu loh, nggak pakai si gitu. 6 huruf. Iya. Aslinya 6 huruf enggak? Si Naga gitu. Hah? Aslinya apa? Itu saya kalau ditanya udah aslinya saya belum cari juga itu ya. Enggak, masalahnya saya tanya Paman. Karena kan saya punya saudara yang si Mamora. Dia yang cerita. Sebetulnya itu bukan si Mamora, Mamora. Itu tambahan di Coba kemudian hari coba katanya. Iya, coba zaman misalnya tadi karena iya dibilang zaman nenek tadi moyang enggak ada contoh si. gua ambil dari contoh dari margaku aja lah. Kalau Ah, seandainya memang naga aja, si naga ah, itu artinya ada kata-kata Sitoluopu Sisia Ama, 3 kakek ah. 9 bapak ya. Itu Hmm. ada namanya ada Sinaga Bonor, Sinaga Uruk, Sinaga Puratus. Oh, Dia nggak bilang naga Bonor enggak. harus pakai si juga ya. Nah, pakai si juga dia gitu loh. Nah, kan udah lain kan? Tapi kan itu memang maksudnya yang tadi si Akro bilang apa Kro? Artikel ya. Kalau bahasa Indonesianya apa Kro? Definite definite article, ya. Itu bahasa Iya, Inggris. Artikel, itu artikel. iya sebetulnya Seperti gitu. the ya kan? Yang. Iya deh, iya. Ya si lah begitu loh kata tunjuk kan si gitu. Ada yang pakai, ada yang tidak gitu. Iya, ya betul ada yang pakai ada yang enggak ya. Sama itu orang-orang Batak kalau lagi itu cerita Alkitab, Kro, si Musa katanya. Ya cuman Yesus doang yang nggak pakai si kalau nggak salah nggak ada si Yesus katanya. Tapi Musa paling sering gitu. Paling sering orang Batak ngomong gitu, si Musa katanya. Itu kan 7 orang itu aku nelpon aku gara-gara pritinya Akro itu loh. Yang Hmm, masalah yang kalian ribut-ribut itu. 7 orang nelpon aku, orang-orang Batak itu kan. Ngamuk-ngamuk hmm. itu. Siapa itu dia? Ah itu ada apa? Orang mungkin keturunan Chinese saya bilang itu loh gini-gini. Nah, lalu aku itu Nggak siapa? jawab. Jawa ya. Hmm. Tapi dari dia cara-cara ngomongnya sepertinya enggak, bukan enggak Jawa itu. Oh Cina Enggak Jawa. Jawa itu berarti. Ya Nggak mungkin Cina ya. Jawa. Karena masih berbau Buddha kulihat dari cara omongannya. Iya Jadi Cina Jawa. hmm, jadi ada teman semarganya Bro AO itu. Itu AO itu Oh, marga orang apa itu? Orang Batak juga. Orang Batak, marga apa? Semargamu dengan tubuhmu saya bilang kan. Hah? Malah ngamuk-ngamuk dia. Nabi, ya saya keluarga Nabi saya. Dia ngamuk-ngamuk malah pusing berubahnya. Iya keluarga itu saya apa? Ya Nabi Lugahon. Gitu. Ya Tambunan. Jadi gitu Paman. Ya apa? Pikir-pikir dulu lah kalau mau membantah saya begitu orang-orang itu. Akhirnya kan makan waktu kan. Setelah 2 tahun, setelah 3 tahun baru jadi nggak enak sama saya kan. Ya selama orang mau menunjukkan keakuannya, pasti akan cenderung melakukan kesalahan. Gitu loh. Hmm.
Makanya sering gue bilang, aku paling malas aku naik sekarang. Kenapa? Ya karena saya diberi telinga dua, mulut satu. Jadi Mendengar lebih banyak aja ya. mendengar daripada banyak ngomong gitu loh. Karena semakin banyak ngomong, semakin mungkin banyak salahnya kan? Banyak salah ya. Kan itu kemungkinannya. Jadi kalau Iya. kita mendengar, maka saya bilang saya mengatakan bahwa diriku itu bukan siapa-siapa, aku adalah pengamatnya pengamat gitu loh. Iya. Ya memang kalau gitu ya memang bukan bidangnya ya memang harus memposisikan diri seperti begitu. Memang kalau bukan bidangnya. Ini kan orang yang eksis itu kan ya mendadak jadi bidang agama kan sebetulnya. Iya kan? Bukan bukan Kebetulan kerjaannya. tadi siang di Komal siapa ya? Di Komalnya siapa tadi siang itu rame itu? Itu ternyata si tiga huruf naik juga itu. Waduh. Jadi, begitu dia naik mulai ngomong langsung keluar aku nggak nonton lagi aku. Karena itu langsung ada yang mancing-mancing kan, ada Derek Gusti, ada siapa itu kan, mancing-mancing Oh. daripada aku terpancing nggak mending kabur gitu. Jadi ya Ya saya ini live ini mendadak gara-gara ngobrol sama si Akro di apa telepon WA. Saya bilang ngapain kita ngobrol di telepon di TikTok aja gitu loh. Gara-gara saya nonton tadi postingannya sih saya taunya dari postingan Alexander Yo, posting yang tadi itu tentang satu rupa dua rupa, terus saya nonton si Albert Rumampuk lagi meriak siapa ya? Elia Miron dan Agatha di react sama Albert Rumampuk. Terus saya tonton itu, saya lihat aduh botol dijawab sama orang bego juga gitu loh. Apa aku jujur aja kalau yang meriak itu orang-orang Calvinis saya nggak tertarik aku. ya gini loh, meriak apa botol diriak dengan cara tolol gitu aja udah gitu loh, salah semua akhirnya. Terus saya ketik itu di ruang ketiknya, ini kecampur aduk saya bilang, satu sama lain salah saya bilang gitu ya, dua-duanya juga salah itu masalah, itu masalah tiga Sekarang yang pribadi. sama menyamai Albert Romampok itu ya siapa itu siapa itu si Patrick Smith itu loh, ngorok-olok itu ada video itu udah tadi ngorok-olok ya. Tahu itu ya. Nah jadi kesalahannya mereka ya banyak juga yang kayak gitu, kesalahannya pada saat membahas tentang pribadi. Iya. Pribadi kan ngambilnya seperti dari menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita ngelihat pasti ngambilnya dari bahasa Inggris ngambil dari bahasa Latin, ya kan, person, persona. Nah, masalahnya sudah jadi kosakata pribadi, orang Indonesia selalu memaknainya itu sosok, ada fisik. Nah, pada saat orang Latin menggunakan persona, tidak pernah memaknai satu makna gitu. Persona itu tidak langsung dikatakan dia adalah sosok manusia begitu, enggak. Itu versi Indonesia aja memaknai arti kata pribadi. Nah itu salah. Si Sirumampuk dikiranya pribadi itu harus ada sosok. Jadi akhirnya tiga pribadi adalah tiga manusia bahkan. Itu satu. Nah satu lagi dia membahas tentang kosakata Tritunggal. Dia ngucap, ini lihat Tritunggal itu kan terdiri dari dua suku kata tri dan tunggal. Itu udah salah. Itu bahasa Indonesia Tritunggal. Coba saya pakai bahasa Inggris, nggak bisa dibelah itu. Trinity, nggak, orang asing, orang bule nggak pernah memaknai Trinity adalah tri dan niti, nggak ada. Yang pasti kalau kita mau mengkritisi, kita harus tahu dulu, kita selaku orang Indonesia harus sadar bahwa kita sangat miskin. Kosakata Iya, asli. perbendaharaan Sangat kata miskin. kita. Iya. Iya, Ini teman-teman enggak sudah bawa bahasa asing, jangankan bahasa Latin atau bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya pekok, tapi mau gaya-gayaan gitu loh. iya. Repot. Ya itu tadi si Sirumampuk mengambil sudut pandang dari
Lihat itu buktinya katanya Tritunggal itu kan Tri dan Tunggal itu maksudnya Esa itu tentang Allah itu, ya kan? Ngambilnya dari sudut sana, ya udah pasti salah. Karena bahasa Alkitab kan tidak menggunakan TRITUNGGAL kan bahasa Alkitab kan bukan gunakan itu, gitu loh. Nggak bisa kita rujukannya kosakata bahasa Indonesia. Eh, eh, Sirumampuk menerangkan tri dan tunggal. Lah dari mana ya Alkitab pada pakai tri dan tunggal? Gitu loh. Ambil aja Alkitab pakai bahasa Swahili, pakai bahasa aborigin ya pasti beda juga. Gitu loh. Iya, gini Pak Aman. Itu kemarin ya aku lihat itu judulnya aja lah dari sisi apa yang Patrick Smith itu loh. Dia menolak tentang persekutuan para kudus kan gitu kan, komunin by faith gitu loh. Lu itu ada di kredo loh gitu kan. Apa dia baca kredo enggak sih gitu loh Pak Manau? Kan Nah, juga itu ada Pak, pengakuan itu imannya. fatal, Kan goblok juga itu kan. itu fatal. Maksudnya dia menyerang dirinya sendiri kan berarti Pak Manau. Betul, betul. Menyerang Menyerang gerejanya dirinya sendiri sendiri. toh. Betul, betul. Itu Iya kan? sama namanya, itu namanya mempublikasikan kebodohan itu. Betul, betul. Loh tapi yang nonton banyak man PTT. Gimana? Saya nonton akeh Pak Man Waduh. PTT. Loh, ya itu tadi makanya kalau kita, maka seperti saya bilang tadi, kalau kita berbicara awasi bicara kita. Itu loh, karena begini Bu, aku saking pahamnya dengan kata-kata awasilah dirimu dan pengajaranmu agar engkau tidak tersesat dan menyesatkan. Kalau kita menanggung dosa kita sendiri nggak masalah, tapi kalau sampai karena pengajaran kita orang melakukan kesalahan, Ah, sesungguhnya itu yang betul. menanggung kesalahan siapa? Kita juga loh. Iya, Nah ini, makanya hati-hati untuk mengajar itu loh. betul. Nah, itu Iya, jadi sebetulnya saya pernah menyampaikan rahasia, eh, pernah saya katakan bahkan ke kedua pihak ya, Katolik dan Ortodoks. Eh, Sebetulnya di dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks dan Apostolik lainnya yang saya selalu menggunakan istilah aslinya adalah gereja Apostolik, itu tidak bisa kita meriak gereja lainnya apapun. Misalnya ngetawain gereja, oh gereja kamu ada perpuluhan, pundi-pundi, gereja kamu apa gitu ya, dulu ngejek franchise ya. Kenapa? Karena di dalam gereja tua, gereja perdana, gereja zaman dahulu, yaitu gereja apostolik, isinya adalah Katolik, Ortodoks, dan apostolik lainnya, sudah melakukan itu semua loh. Repot kita ngejek tentang ketawain orang, oh berbahasa roh. Enggak, gereja Katolik dulu begitu. Gitu. mungkin kalau Namun, khusus untuk perpuluhan mungkin kita beda pendapat bro. Itu ada kalau nggak salah di 3 tulisan itu, baik itu di Korintus 1, 2 sama satu lagi, kebetulan kemarin saya baru jawab bahwa kan Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak boleh membebani jemaat kan. jangan ambil dari situ dong Om. Ambil dari Nah, data gereja. Data ya gereja Katolik maksud saya melakukan para pendeta eh, sekarang kan dia kan memanfaatkan dari jemaat, dari perpuluhan itu kan untuk hidupnya ya itu loh. bukan, betul lah itu gereja non apostolik. Namun yang saya mau ingatkan, di dalam gereja Katolik dahulu ya toh membuat perpuluhan itu juga kepada umatnya, gitu loh. Sama seperti eh, orang-orang nih ya, apologet Katolik lah ya, iya termasuk apologet Ortodok gitu, suka ketawa-ketawain orang berbahasa yang tak dikenal itu ya, sola gracia ya apa, itu bahasa yang diistilahkan bahasa roh. Orang nggak tahu di dalam gereja Katolik dan apostolik Glosolalia, lainnya man. ada berbahasa roh, namun Glosolalia. ya glosolalia ya, namun tidak dalam konteks liturgi. Di mana buktinya? Saya udah pernah bongkar ini ya, apa ya, akhirnya semua pada terdiam. Dari mana buktinya? Para santo kita dikanonkan menjadi santo karena ada poin berbahasa glosolalia. Nggak tahu itu para apologet Katolik, apologet Ortodok, gitu Kalau loh. saya menyorotinya dari sisi lain, kenapa?
Karena di dalam kenyataan, contohnya seperti siapa itu si Montova itu loh. Begitu dia kibaskan itu jasnya itu, langsung rame-rame orang berbahasa roh. Padahal dikatakan, kalaupun berbahasa roh cukup 2-3 orang kan itu dikatakan di Alkitab. Ini kenapa begitu dia mengkibaskan dia kibaskan itu jasnya itu langsung orang berbahasa roh semua gelepar-gelepar apa segala itu loh. Iya, Apa acuannya gitu loh. begini. Glossolalia yang di dalam gereja apostolik itu berbeda memang, berbeda. Namun dapat dipastikan pada saat apa bilangnya ya, Bapak Gereja Apostolik itu pada saat berkata-kata itu memang di sekitarnya nggak ada yang ngerti. Itu yang dimaksudkan berbahasa yang tadi kenal, bahasa Yunaninya glossolalia itu. Nah, para santo gereja Katolik, para santo gereja Ortodoks dan Apostolik lainnya, ada sosok pribadi seseorang yang dikanonkan, kita berikan status menjadi santo dengan mengambil angle atau poin pada saat beliau berbahasa tadi kenal. Artinya kenapa? Gereja Apostolik tidak menolak berbahasa yang tadi kenal. Permasalahannya, teknisnya tidak seperti yang kita lihat hari ini, yang tadi bebaskan apa itu jas apa pada kuria laba-laba sande apa segala, nggak gitu. Namun berbahasa yang tadi dikenal itu betul ada. Namun bagaimana sih telinga kita mendengarnya, gitu loh, ya kan beda. Coba kita persempit dikit. Waktu pencurahan Roh Kudus, yang orang bisa dari berbagai daerah, Berbagai bahasa, tapi ya. dia itu kira-kira yang bahasa yang datang itu suara itu bahasa apa itu? Begini ceritanya, ya. Ini menurut tradisi ya, menurut kisah tradisi lisan. Jadi paman PTT orang Batak mendadak ngomong Perancis, gitu loh. Akro orang Jawa mendadak dia ngerti bahasa Tagalog, itu begitu Apa tidak ceritanya. begini? Karena ini kubandingkan dengan pengakuan dari si siapa itu yang GRI, Stephen Tong ya. Iya Pernah itu. Gitu. kebetulan pernah Stephen Tong dia ke Rusia, ya. Juga termasuk juga dulu siapa pernah ngaku siapa itu aduh yang pendeta tua yang udah meninggal itu, yang gurunya Pari Haji. bukan. Ini orang keturunan Pakistan kok. Roni, Yang keturunan Pakistan. Roni bukan. Bukan. Ini orang Dia, Palembang. dia tapi pernah ke Indonesia pernah. Jadi Oh, orang asing. gurunya siapa? Gurunya si Nabil Quresh. Iya, Hah? bukan Nabi. Oh, si itu ya Nabil Quraisy ya, temannya iya, si itu. David Wood itu kan. Nah, kebetulan dua-dua udah meninggal tuh. Nabil Quresh udah meninggal, baru gurunya udah meninggal juga. Jadi Terus mereka ke Rusia pasca waktu begitu USSR rontok itu. Jadi mereka ke Rusia. Jadi dia pakai penerjemah. Lalu ternyata penerjemah itu sakit, gitu loh. Nggak masuk, pembicara tetap berbicara. Tapi pendengar itu mendengarnya dalam bahasa Rusia gitu loh. Nah iya ini, itu yang saya maksud. Iya, betul. padahal dia mungkin berbahasa Inggris atau bahasa apa, tapi pendengarannya orang yang hadir itu berbahasa Betul. Rusia. Dia ngerti. Gitu. Betul. Itu yang tadi saya bilang. Paman PTT orang Batak Saya mendengar mendadak bahasa Batak gitu loh, mendengar pendengaran iya, saya. dan dia ngomong Prancis. Iya. Ya gitu loh. Bukannya saya jadi bisa berbahasa Prancis, enggak gitu loh. Iya. Saya mendengarnya dalam bahasa Batak gitu loh. Iya. Nah itu. Ini ya saya tanggapi dulu. Periksa TikTok sampean itu ada teguran loh. Beberapa komentar di filter itu berarti tadi ada yang ngetik kita nggak lihat siapa. Aja Pak. Iya. Iya, biarin aja isi film aja. Oke, paman siapa ini? Hud. Hud. Ya, kalau dikatakan beda loh gereja dan komunitas gereja betul. Kalau Enggak, gereja tapi ini itu repot. yang gereja Ya. yang apostolik, kalau yang protestan itu gerejawi. Paham bro? Oke, ya sekali-sekali saya dalami begitu. Hud, begini. Itu bahasan narasi internal. Karena kenapa? Nanti kalau mau dikaji secara akademis, ngerti nggak arti kata komunitas? Gereja itu memang komunitas, community, komunal.
Nah ini memang repot di dalam itu bahasa narasi internal, maksudnya untuk kalangan sendiri ya, untuk kalangan sendiri lalu dibawa keluar, itu agak repot. Kalau saya boleh nebak, ini Hutut pasti anggota gereja Katolik ya, begitu. Itu repot Hutut. Kalau nanti saya katakan di dalam gereja Katolik ada bahasa internal, nanti kaget, ya, karena ada di dalam narasi gereja Katolik itu mengatakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, gitu, ya. Nah ini kan repot, karena pada saat para tim penerjemah menggunakan ALLAH itu tidak dengan makna orang umum, itu satu. Ya, satu lagi kalau mau tahu, Hutut, ya, narasi internal kalangan sendiri, tahu nggak apa? Ya, Corpus Dei. Kalau di Indonesia kan itu ngeri dengernya, betul nggak, Paman PTT? Ya, ya. Ya kan? Corpus Dei loh, bahasa Latin itu, dan itu narasi gereja itu, Corpus Dei. Namun sekarang memang sudah dikurangi karena kalau diterjemahkan dengan language lain, waduh, repot itu menerangkan kepada orang luar. Ya nggak, betul nggak Om PTT kan, betul nggak? Nah, maka dari itulah itu namanya narasi-narasi internal begitu, ya kan? Gitu, repot itu, betul. Ya tentang si raba-raba kuraba itu kan ya bahasa yang dibuat-buat itu. Nah ini saya cek dulu penontonnya siapa. Ini saya kadang-kadang saya tanggapi serius soalnya. Ya penontonnya ya ini doang. Oke, begini. Itu refleksi namanya. Refleksi, orang berkata-kata demikian. Permasalahannya itu kan klaim. Semua klaim, nggak apa-apa ngeklaim. Maksudnya gini loh, dirimu si raba-raba si raba-raba kura-kura lah begitu, silakan saja dirimu. Namun jangan pernah mengatakan orang lain harus seperti dirimu. Nah, itu begitu posisinya Hut. Begitu, ya. Karena nanti repot kalau kita golongkan dengan bahasa yang tak dikenal itu. Kan tadi saya udah terangin. Kalau orang apostolik itu repot ngegas pihak orang sebetulnya, segala bidang. Tadi contoh, ya, pakai cibir ya, yang tadilah saya nggak usah sebut nama, ya kan, yang tadi sambil ketawa-ketawa kecil itu ada gereja mengadakan dua rupa. Beliau nggak sadar gereja dia juga melakukan dua rupa loh. Nah itu ini kan masalah pengetahuan wawasan. Gitu. Itu repot. Kan saya udah sering menyampaikan, kalau orang yang berkristen di bawah naungan gereja apostolik, repot meriak orang sebetulnya. Karena di dalam gereja apostolik itu segalanya ada. Gitu loh, ada segalanya. Namun dengan perkembangan perjalanan waktu, banyak hal yang sudah dihentikan, gitu loh, yang dikurangi, yang itu namanya perkembangan kedepannya, ya, gitu. Dengan alasan-alasan tertentu, begitu. Sama seperti kita ngomongin baptis percik, begitu. Apakah gereja Katolik menolak atau menafikan atau menghina selam? Tidak, diselenggarakan juga oleh Vatikan dengan berbagai cara, begitu loh, ya toh. Nah, artinya kenapa narasumber atau youtuber atau tiktokers yang Katolik, yang Ortodok di dalam ranah diskusi yang menjadi debat dalam judul baptisan, jangan ikut, gitu loh. Kenapa?
Karena ada pihak yang mewajibkan selam. Siapa itu? Gereja Pentakosta. Dan juga Protestan tua. Itu doktrinnya loh. Mewajibkan percik loh. GKI, HKBP, GEMIM, ya, GPIB. Itu ada nomenklaturnya pelaksanaan. Nah, di dalam gereja-gereja apostolik tidak pernah pelaksanaan teknis lapangan dijadikan menjadi de jure, tidak ada, nggak ada, gitu loh. De jurenya itu adalah substansi, format ritualnya, liturginya, gitu. Ya, bagaimana caranya mengantarkan orang mau baptisan dengan cara doanya itu yang dipakemkan. Tidak pernah mempakemkan cara melaksanakannya, nggak pernah, gitu loh. Maka itu saya sempat ya, saya bahkan apa itu, si Metatron toh, dia nggak marah sama saya, dia nggak tersinggung pada saat saya beritahu dia keliru, ya, tentang dia pernah berkeras. Dia posisinya kan gereja ortodok, dia berkeras tentang baptiso. Ya, mudah-mudahan si Agatha dengar itu waktu saya bicara sama Metatron, gitu loh. Ya, jangan pernah memaknai melakukan ritual, ya, ritual spiritual itu sebetulnya baptisan berpedoman dengan kosakata language-nya, arti itu baptiso. Baptiso artinya adalah masuk ke air, memang betul. Gitu loh. Karena nanti kalau melihat dari language, ya, kalau percik itu rantis, bahasa Yunani semua itu. Nah, artinya kenapa? Bimbingan iman Kristen itu tidak berangkat dari arti kata letterlek. Nah, ini yang mesti sadar para orang-orang yang di gereja jadul. Jadi menjadi anggota gereja jadul itu repot. Repot menjadi apologet. Gitu loh. Ya. Repot Om PTT. Repot karena kenapa? Kalau belum mumpuni, belum punya wawasan luas tentang gerejanya sendiri. Nanti ya mungkin kalau nggak ketemu saya mungkin lolos ya, dalam arti lolos ya baik-baik saja gitu. Tapi kalau udah ketemu saya Ini ngerti. Bentar, ini mau mencocokkan sama katanya cakemnya Pak Manao itu ya. Ini aku harus carinya pakai bahasa Itali nih Pak Manao, Wikipedia Itali yang nggak ketemu. Ini Nggak ketemu pakai bahasa Indonesia itu saya. Nggak, Saya jangan pakai kan bahasa Latin. Indonesia, bahasa Inggris nggak ketemu juga, Ya, juga nih Pak Manao. Ini pakai kan Latin. soal ya corpus Corpus. domini nih Pak Manao, kayak kata Pak Iya. Manao ini kan disebut kayak aku pakai bahasa Indonesia dulu ya. Ini kan pakai bahasa Itali bingung nanti. Iya. Bentar ini pakai bahasa Inggris aja. Iya. The solemnity ya, jadi ya corpus domini, the body of Lord itu kan kalau di Indonesia kebutuhan ini kan Pak Manao. Jadi Iya. bukan corpus Christi ya, Tubuh bukan Kristus, corpus ya. Christi ya di sini ya. Betul. Corpus domini lah. Kalau bahasa Inggris jadi corpus Christi, tapi kalau di bahasa Italinya iya Pak Manao, bahasa orinya ya, Aslinya bahasa ya. Itali. Boleh lah Ya pakai ini Itali, Spanyol boleh. ya corpus domini Pak Man. Kalau di bahasa Indonesia domini ini Tuhan Pak Manao. Bukan Betul. corpus Christi ya, bukan Kristus ya. Betul. Bentar kita baca keseluruhan bentar ya ke bahasa Indonesia dulu ya. Iya. Tidak hanya domini loh, Dei kok nggak salah loh. Deus. Nah, Ya ketemunya ini doang Pak Man karena sulit juga nyarinya kan gitu loh. Hari Raya Tubuh Susah Kristus. nyarinya. Ya Solemnity of Sanguis Christi ini pada umumnya dikenal sebagai dengan ungkapan Latin Corpus Domini, tubuh Tuhan adalah salah satu hari raya utama dalam liturgi. Ya hari raya ini dapat diubah dirayakan pada hari Minggu Iya. ya seperti itu kan Corpus Dei lah atau Corpus Domini lah Betul, di sini. Corpus Dei, betul. Ya bukan Corpus Christi ya, beda lagi ya gitu kan, bukan tubuh Beda. Kristus tapi tubuh Tuhan lah gitu kan. Ya Iya. ini cocoknya Pak Manao ini loh, coba dicari ini. Ya lanjut Pak. Iya betul, Kro. Jadi harus ngerti dulu problemnya di mana tempatnya. Jangan selalu berpijak di language-nya. Nanti seperti itu. Kalau kita mau Indonesia kan
Corpus Domini kan repot nanti. Tubuh Allah itu. Kalau kita Indonesia kan. Gitu loh. Wah ribut nanti kan. Nah, kenapa demikian? Karena itu bahasa Latin yang digunakan untuk kalangannya sendiri. Artinya kenapa kalangannya sendiri? Kalangan yang mengerti bahasa Latin dengan cara pikir orang Latin, gitu loh. Nah, nggak bisa memakai cara pikirnya orang Indonesia, gitu loh. Betul. Jadi rusak nanti, gitu. Sama seperti baptiso, ya kan? Orang-orang ortodok berkeras, yang benar baptis adalah di Islam. Kenapa? Karena dasarnya adalah baptiso. Lah, bimbingan iman Kristen tidak berangkat dari language-nya, namun dari substansi maknanya. Ya, toh? Semua terdiam sama saya. Saya tembak, tahu nggak? Saya tembak apa? Pada saat baptiso, kalau kita wajib melakukan selam, tahu nggak apa yang terjadi? Itu baptisan Yahudi. Gitu loh. Yohanes. Baptisan Yahudi. Nah, kapan baptisan Yahudi berubah menjadi baptisan Kristianos? Ah, bingung lagi orang jawabnya. Ayo. Kapan? Cari ayatnya. Pada saat ada burung, lalu dinyatakan oleh Yesus sendiri Roh Kudus itu. Betul? Iya kan? Ayat berapa itu, Kroh? Lupa saya kalau udah ayat. Iya kan? Nah, Itu mulai dari Matius lah, dari aja lah. ya lupa saya. Nah, pada saat itu dinyatakan, ya kan, apa itu dengan peristiwa apa itu burung merpati ya, Roh Kudus. Nah, diartikan atau dimaknai atau diekspresikan oleh gereja apa itu baptisan itu? Itulah substansi makna apa? Sakramen Krisma. Gitu loh. Maka dari itu di dalam gereja apostolik, ya, saya harus tegaskan apostolik karena berbagai gereja, ya saya kan teologi jadul ya, harus mencakup gereja jadul. Jangan dikira gereja jadul itu hanya tunggal, nggak boleh tunggal, karena tidak ada yang mengcross-check, tidak ada yang mengkonfirmasi nanti kalau tunggal. Ya, artinya kenapa? Gereja apostolik itu tidak bisa melaksanakan baptisan hanya only tentang peristiwa air saja. Bahkan digolongkan terpisah, yaitu sakramen baptis dan sakramen krisma. Gitu loh. Paketan itu. Baru nanti kalau di dalam gereja Katolik ada jarak usia ya dengan krisma, lalu nanti baru masuk ekaristi, misa, ikut misa. Nah, di dalam gereja Ortodoks itu lanjut, berjejer itu langsung. Baptisan air, lanjut, krisma, langsung lanjut misa. Gitu. Kalau di Katolik itu ada jarak, ya, gitu ya Pak PTT ya, dari usia baptisan air, lalu sekitar usia 12 lah ya, gitu, krisma ya, gitu. Atau penguatan. Ya, penguatan barulah bisa ikut misa. Nah, jadi itu kembali lagi penerapan. Nah, orang awam melihatnya beda ya Katolik dengan Ortodok. Enggak. Substansi pengajaran doktrinnya sama dong. Kenapa? Baptis sakramen, krisma sakramen untuk memaknai peristiwa yang di Alkitab itu tentang Roh Kudus itu. Pertanyaannya, nah ini masuk ini tersinggung ini pihak lainnya. Gereja sampean Roh Kudus dimaknai enggak dalam konteks sakramen? Kan enggak ada sakramen krisma di gereja yang non apostolik. Ya, ayo. Pertanyaannya, di mana bedanya Katolik dan Ortodoks dan apostolik lainnya? Enggak ada. Gitu.
Yang membedakan teknis pelaksanaan. Itu selalu beda. Teknis pelaksanaan. Gitu loh, pasti. Itu kan kebijakan gereja Katolik itu. Mengambil percik ya, cara melaksanakannya di percik. Karena memang ada konteks jumlah umat ya. Itu ada kisahnya semua itu. Ya, nggak mungkin semua diselam apa segala gitu. Bahkan aslinya gereja Katolik juga wajib ya pada detik yang sama ya, pada hari yang sama lah istilahnya, pada saat mau terima misa ya Ekaristi itu harus sakramen apa? Tobat. Namun melayani 2.000 orang mau 2 hari 2 malam apa 3 hari 3 malam apa kan gitu. Jadi ada kontekstualnya keadaan di lapangan gitu. Suatu hal yang sulit dilakukan. Nah, kembali lagi tadi tentang 2 rupa. Paman PTT punya pengalaman 2 rupa. Kenapa demikian? Pastornya Paman PTT melakukan karena ngelihat kontekstual. Bisa dilakukan. Kan tidak melayani 200 orang, 100 orang kan tidak. Ya, Betul kan? betul. Ya, ya. Gitu. Kontekstual. Gitu loh. Jadi mudah-mudahan Romo Argo nonton, jangan tergesa-gesa lah untuk tampil atau untuk bikin video atau bernarasi. Kaji dulu dalam gerejanya sendiri begitu. Ya toh? Jangan terlampau inilah ya kalau buat saya ya, saya dengan bahasa kasar kayak orang keburu-buru bikin konten gitu loh, kasar gitu loh. Jangan gitu loh, dalami dulu apa yang kita mau narasikan begitu. Sudah yakin baru bikin konten gitu loh. Ya kan, itu repot itu. Ya gini loh, saya melihat para apologet belum menyadari dunia sosmed. Saya udah pernah singgung lama kan, 3 tahun lalu kan. Kita ngambil contoh Ariel Peter Pan. Apapun ceritanya, saat tobat-tobat apapun ya, internet jahat. Kenapa? Ya tetap aja ada rekamannya gitu loh. Ya toh? Tetap aja ada. Nah artinya kenapa? Sebelum matang, sebelum pede banget 100%, jangan bikin video. Gitu loh. Nanti repot, dampaknya buruk. Gitu. Itu kan dipakai terus itu nanti videonya. Gitu loh. Ya, ini kalau semua apologet coba deh renungkan ini. Udah sering saya sampaikan itu. Ya, kalau belum menguasai materi, pikir-pikir dulu, begitu. Ya, namun itu tadi saya udah kasih rahasianya, ya. Kalau posisinya di dalam gereja Kristen jadul begitu, apostolik, memang agak repot meriak orang, sangat repot. Kalau nggak menguasai gerejanya sendiri, itu tadi saya udah buktikan. Jangan pernah mentertawakan gereja orang 2 rupa ekaristinya. Jangan pernah mentertawakan gereja orang entah yang selamnya, entah yang perciknya. Ya, jangan pernah sindir-sindir orang. Gereja kayak franchise, kayak GBI begitu, franchise kayak McDonald apa. Enggak. Gereja Katolik wajib franchise. Gitu loh. Ya. Jangan ikut-ikutan ketawa-ketawain, gereja itu ada bahasa yang aneh-aneh gitu kan, atau yang orang Indonesia bilang bahasa roh begitu toh. Enggak juga. Karena di dalam gereja jadul itu ada semua. Semua ada. Namun tahun 2025 lah katakan begitu, zaman modern sekarang, awam melihat nggak ada. Artinya kenapa? Ya sekarang nggak ada. Memang itu namanya gereja, memang ada perubahan. Perubahan, jelas itu.
Bahkan ada poin-poin tertentu yang dibawakan di konsili loh, perubahan itu. Contohnya apa? Hasil KP2 ada apa? Ada NO. Artinya apa? Perubahan itu. Gitu loh. Oh, Kro, jangan ini, jangan ini. Metatron naik aja. Enggak, itu saya udah tegur. Akro jangan ikut inian komentarin orang supaya saya ada teman diskusi. Repot saya kalau nggak ada teman. Semuanya pada kabur sama saya. Gimana sih? Gimana sih manggil orang? Udah Queen. Naik aja Metatron, aku tak diam. Iya. Maksudnya kalau Udah Akro, ya sorry deh itu ngegas dia yang kemarin itu. Lupakan itu, saya udah beritahu. Jangan, nanti saya nggak punya teman. Semua orang ini sama saya nanti. Gitu. Metatron, ada yang saya mau pertanyakan dulu. Wah, hilang dia. Kabur lo, Kro, kan saya udah bilang, Kro, saya nggak punya teman. Orang aku diem aja Paman, aku itu diem aja. dia hilang. Nggak minat paling Paman. Udah Metatron buka aja biar saya masuk sana. Mana dia Metatronnya? Udah hilang. Biar saya masuk sana, Metatron. Dia kali masih dengar. Saya masuk karena ada yang saya mau bicarain, coba. Diundang aja suruh Paman PTT ini kan teman baiknya gitu kan. Suruh aja Paman PTT ini. Wah, mereka juga ikut-ikutan memusuhin saya kok gara-gara mereka ribut itu dengan si 3 huruf itu loh. Padahal saya kan Ya paling udah. malas saya ribut gituan. Apalagi masuk udah tahu sama gereja apostolik, kuharamkan tuh ribut-ribut itu. Udah punya prinsip bagus itu Paman itu. Masalahnya dia nggak tahu, orang tuh nggak tahu apa yang di-react dan dia nggak ngerti perbedaannya di mana gitu. Namun ya sudah bernarasi, masalahnya di situ memang. Kan tadi kan kita udah buktikan bersama kan, tontonan kita bahkan beliau itu Klerus toh, ya, kita susah gitu akhirnya menanggapi hal ini gitu. Nah sementara kita dalam hati sebenarnya kan ngeganjel begitu ya, bagi yang ngerti ya, bagi yang ngerti. Kalau bagi orang Itu yang ngerti mah sayangnya Alexander Yo juga nggak ada ya. Kalau ada mau saya tanya kedua apa motivasinya untuk mereupload itu loh. loh, Aduh, kan Alexander itu merepost. Nah, repost, untuk apa itu loh? Ya enggak, gini. masalahnya semua orang nggak ngerti itu pasti mengaminkan karena yang ngomong Klerus dianggap semua benar. Gini Kalau saya Paman sih PTT. kalau sudah yakin, kalau memang saya yakin itu ada keliru, saya tidak mau merepost saya. Iya kan Gini, saya Saya tanyakan itu. ngerti. Iya Paman Gini, PTT gini. kan orang ngerti. Gini Paman PTT, masalahnya gini loh, Paman Alexander Yu itu Nggak dia itu ngerti ngerti juga. itu klerus. Cuma dia ngertinya sebatas dia klerus, tapi nggak ngerti kalau klerus bisa keliru itu dia nggak paham gitu loh. Cuma sebatas klerus, tapi klerus yang bisa keliru itu dia belum paham, belum ilmunya belum nyampe ke situ kan Paman Nao. Iya. Ya, Jangan disamain orang sama dirinya Paman PTT. Paman PTT itu orang mengerti kan. Tadi udah cerita. Pernah ngalamin terima misa 2 rupa toh. Ayo.